Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melin Mustika Rahayu di pertemuan biologi yang ketiga. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, silahkan untuk mengisi presensi di Google Classroom yang telah saya sediakan. Lalu silahkan kalian berdoa masing-masing dan juga siapkan alat tulisnya. Tetap senyum, semangat, dan konsentrasi. Oke, ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang mitosis, belajar tentang meiosis, gametogenesis, dan juga pembuahan. Ada yang masih ingat tidak? Mitosis itu apa? Meiosis itu apa? Bahkan ada yang masih ingat tidak gametosis itu terbagi menjadi apa saja? Ya, mitosis merupakan pembelahan sel di mana sel itu terbelah menjadi 2 sel anakan. Sedangkan meiosis itu pembelahan sel di mana menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, oke. Apakah materi-materi kemarin itu ada hubungannya dengan materi kita kali ini? Coba lihat gambar di atas. Nah, itu gambar apa sih yang kalian tahu? Apa perbedaan dari kedua orang tersebut? Nah, lalu jika mereka menikah, kira-kira anaknya itu akan mengikuti ayahnya atau ibunya? Lalu perbedaan dengan gambar di bawah apa? Nah, daripada kalian bingung, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang permasalahan tersebut. Karena hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, yang kali ini yang akan dibahas adalah hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Nah, oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian perhatikan dulu ya video yang akan saya tampilkan berikut ini. Silahkan simak. Nah, di sini dapat kalian lihat ya bagaimana Mendel itu melakukan persilangan. Dia menanam tumbuhan atau tanaman kacang kapri di kebunnya. Perhatikan bagaimana persilangan yang dilakukan, lalu bunga apa yang digunakan, mengapa menggunakan bunga tersebut. Di sini Mendel itu melihat bagaimana bentuk bunga, bagaimana bentuk dari bijinya, lalu warnanya, dan dia itu teliti ditulis satu persatu sehingga nanti akan dilakukan fertilisasi untuk menghasilkan biji yang akan disilangkan. Dia tiap hari itu melakukan pengamatan terhadap tanaman-tanaman yang ada di kebunnya, dapat dilihat. Dan yang paling terlihat sangat jelas di sini adalah perbedaan dari warna bunga, di mana warnanya ada warna ungu dan juga warna putih. Nah, ketika dia menyilangkan antara bunga warna ungu dengan warna putih, dapat dilihat dia melakukan fertilisasi antara bunga warna ungu ditaburkan ke warna putih polennya. Lalu disimpan di tempatnya dia kalau kita tuh ada tempat untuk pengamatan, penelitian, dan hasilnya itu bijinya nanti akan menjadi warna ungu lagi ketika ditanam. Ini Mendel sedang menanam hasil biji persilangan pertama. Ini warnanya ungu meskipun ungunya itu heterozigot atau tidak ungu pekat, tapi lebih ke ungu muda. Nah,
Mendel itu ingin F2, dia ingin melihat kalau misalnya keturunan kedua akan seperti apa. Lalu dia terus melakukan persilangan hingga akhirnya dia memperoleh jawaban ada yang dominan, ada yang resesif. Seperti ini. Jadi tidak hanya warna ungu muda saja, tapi ada juga yang hasilnya warna putih juga. Nah, dia mencatat rasio dari masing-masing dengan jumlahnya masing-masing, tidak hanya dominan saja, tapi hasil dari F2 itu ada juga yang resesif, seperti itu. Nah, tadi kalian itu telah menyimak video mengenai perjalanan Mendel untuk menyilangkan tanaman kacang kapri. Nah, sekarang kita mulai ke materi ya, mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, oke, sekarang kita akan membahas mengenai teori pewarisan sifat. Sebenarnya, sebelum dari teori Mendel ini digaungkan dan juga Mendel mengeluarkan bukunya, banyak sekali teori-teori tentang pewarisan sifat dari para ahli. 5 diantaranya adalah ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori darah. Apa sih itu teori darah? Teori darah menyatakan bahwa pewarisan sifat itu dibawa oleh darah. Tapi teori ini kemudian gugur karena ternyata ada transfusi darah. Kenapa ada transfusi darah? Nah, transfusi darah ini menyatakan dan juga membuktikan bahwa orang yang diberikan donor darah sifatnya tidak berubah seperti orang yang mendonorkannya. Tadi kalian telah membahas mengenai teori darah. Teori yang kedua sekarang adalah teori preformasi. Nah, apa sih itu teori preformasi? Teori preformasi menyatakan bahwa ada makhluk hidup di dalam sel gamet yang nantinya akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Teori yang ketiga adalah teori epigenesis. Nah, teori epigenesis ini adalah teori yang menentang dari teori sebelumnya, yakni teori preformasi. Teori epigenesis menyatakan bahwa sel telur atau ovum yang telah dibuahi oleh spermatozoa, nah nantinya sedikit demi sedikit akan mengalami pertumbuhan. Lalu yang keempat ada teori pangenensis. Teori pangenensis ini menyatakan bahwa sel telur atau ovum yang telah dibuahi oleh spermatozoa, nah, di dalamnya itu nanti akan tumbuh tunas-tunas yang akan menjadi makhluk hidup baru. Dan yang terakhir adalah teori Haeckel. Nah, teori Haeckel ini menyatakan bahwa yang terpenting dari pewarisan sifat itu ada di substansi inti dari spermatozoa. Nah, itu merupakan teori-teori dari pewarisan sifat. Akan tetapi, seiring perkembangan dari teknologi menyatakan bahwa teori Mendel lah yang paling benar. Teori Mendel menyatakan bahwa pewarisan sifat itu dipengaruhi oleh faktor penentu. Nah, faktor penentu itu yang sekarang disebut dengan gen dan juga ditentukan oleh separuh dari spermatozoa atau induk jantan dan juga separuh dari induk betina. Nah, sebelum kita mempelajari tentang persilangan, alangkah baiknya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di dalam persilangan agar kalian tidak bingung nantinya. Dapat dilihat, yang pertama itu ada P. P itu merupakan simbol dari parental yang artinya adalah induk. Sedangkan yang kedua itu ada F. F itu merupakan filial. Filial itu adalah keturunan atau anak ya. Selanjutnya ada genotip dan juga fenotip. Nah, kalau fenotip itu merupakan sifat yang nampak, sifat individu yang nampak. Jadi contohnya itu nanti di persilangan ada warna merah, berbatang tinggi atau berbatang pendek, itu kan nampak. Nah, itu namanya fenotip. Lalu ada juga genotip. Nah, kalau genotip itu merupakan sifat individu yang tidak nampak dan biasanya hanya susunan gen. Misalnya nanti di persilangan ada M besar M kecil atau M kecil atau lain sebagainya. Nah, itu merupakan susunan dari genotipnya. Susunan dari gennya, yakni yang disebut dengan genotip seperti itu. Lalu selanjutnya ada homozigot dan juga heterozigot. Nah, homozigot merupakan suatu sifat individu yang genotipnya itu terdiri dari gen-gen yang sama. Misalnya homozigot itu nanti M besar dengan M besar, M kecil dengan M kecil. Nah, itu homozigot. Jadi terdiri dari gen yang sama.
susunan gennya itu sama. Sedangkan heterozigot itu suatu sifat individu yang genotipnya itu terdiri dari gen yang tidak sama. Misalnya nantinya terdiri dari M besar dan juga M kecil. Nah, itu heterozigot. Lalu ada alel. Nah, alel itu merupakan anggota dari sepasang gen. Jadi misalnya nanti kalian menemukan ada M besar dan ada M kecil. Nah, satu M besar aja itu namanya alel, atau M kecil aja itu namanya alel. Dan ada juga yang namanya dominan dan juga resesif. Nah, dominan itu merupakan ekspresi gen yang menutupi ekspresi alelnya. Sedangkan resesif itu kebalikannya. Jadi, tadi kan kita telah membahas mengenai homozigot. Nah, homozigot itu ada yang dominan, ada yang resesif. Misalnya kita kasih contoh M besar, lalu ada M kecil. Nah, M besar itu namanya homozigot dominan. Karena si M besarnya ini nantinya akan menutupi yang M kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya M kecil itu masih homozigot, tapi homozigotnya itu adalah resesif. Karena meskipun dia homozigot, kan tadi susunan gennya sama ya, M kecil dengan M kecil. Tapi dia itu gennya tertutupi oleh si M besar tadi. Seperti itu. Jadi dia mah homozigot resesif. Nanti untuk lebih jelas, saya jelaskan lagi ketika membahas soal. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai istilah dalam persilangan ya. Ini istilah dalam persilangan yang mungkin tadi juga saya telah menjelaskan bagaimana masing-masing definisinya seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini. Nah, tadi kan saya menjelaskan mengenai parental. Parental itu apa? Nah, ini kita lihat ke contoh soal ini, di mana di sini dapat dilihat ya, ada soal misalnya dilakukan persilangan antara ercis berwarna polong hijau dengan ercis berwarna polong kuning. Nah, ini ercis yang berwarna polong hijau dengan ercis yang berwarna polong kuning ini adalah ercis yang akan disilangkan. Jadi ini ercis hijau dan kuning ini bertindak sebagai induk atau parental. Nah, kalau filial itu adalah ketika nanti ercis berwarna polong hijau dengan ercis berwarna polong kuning ini disilangkan atau dikawinkan, maka dia akan menghasilkan anak. Nah, itu namanya disebut dengan filial atau keturunan. Sekarang kalau fenotip itu apa? Fenotip itu merupakan karakter atau sifat yang dapat diamati. Misalnya, kalau dilihat dari sini, jadi nanti fenotipnya adalah polong hijau, misalnya polong hijau, atau polong kuning. Jadi yang dapat teramati. Kalau susunan genotipnya seperti apa? Nah, kalau susunan genotipnya mah seperti misalnya H besar untuk polong hijau, H besar H kecil atau H kecil ini disebut genotip karena ini mah tidak dapat diamati secara langsung, tapi hanya merupakan susunan gen-gen seperti itu. Lalu sekarang homozigot itu apa? Nah, homozigot kan tadi sifat individu yang genotipnya itu terdiri dari gen-gen yang sama. Misalnya ini H besar dengan H besar. Sama kan? Ini H besar, ini H besar. Lalu H kecil dengan H kecil. Ini juga sama, H kecil seperti itu. Nah, kalau heterozigot ini mah terdiri dari gen-gen yang berlainan. Ada H besarnya, ada H kecilnya. Jadi beda kan, yang ini H besar, yang ini H kecil. Kalau alel, nah alel itu cuma satu, misalnya H-nya aja, nah ini alel. H kecilnya aja, ini alel. Nah, lalu gen dominan dengan gen resesif itu apa? Ini kan tadi ada H besar, ada H besar, ada H kecil, ada H kecil. Ini kan tadi disebut dengan homozigot ya. Ini homozigot, ini homozigot. Tapi dua-duanya itu berbeda. Ini antara satu dengan yang lainnya itu. Yang ini, yang H besar, ini namanya adalah homozigot dominan. Homozigotnya. Yang ini sama homozigot, tapi homozigotnya resesif. Karena sifat dari yang warna hijau ini akan menutupi sifat dari yang warna kuning ini. Jadi biasanya yang dominannya itu yang paling menonjol seperti itu.
Kalau ini jenis kelamin jantan, simbolnya seperti ini, dan jenis kelamin betina simbolnya seperti ini. Nah, sekarang kita itu masuk ke pewarisan sifat menurut Mendel. Dapat dilihat di sini, ini merupakan foto dari Mendel. Mendel mempunyai nama lengkap Gregor Johann Mendel. Dia ini lahir pada tahun 1822 dan dia itu mengenyam pendidikan pastor dan juga guru sekolah. Nah, semasa sekolah dia itu sangat menyukai sekali tanaman sehingga dia itu melakukan berbagai pemuliaan tanaman. Salah satunya itu persilangan yang tadi kalian tonton di video ya. Itu persilangan mengenai tanaman kacang kapri atau nama ilmiahnya adalah Visum sativum. Tapi Mendel ini baru memulai penelitiannya itu pada umur 21 tahun. Nah, dapat dilihat di sini itu merupakan kebun dari Gregor Johann Mendel, di mana kebunnya ini sangat luas. Saking cintanya dia pada dunia tanaman, dia membuat tamannya itu seperti ini, seperti itu. Nah, hingga akhirnya Mendel itu dijuluki sebagai bapak genetika. Lalu, kenapa sih dari sekian banyak tanaman, Mendel itu harus memilih kacang kapri atau Visum sativum? Nah, ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Visum sativum. Dapat dilihat, yang pertama itu Visum sativum dapat melakukan penyerbukan silang. Lalu, selain itu, mudah didapat, mudah hidup, dan juga mudah untuk dipelihara. Selain itu juga, kacang kapri mudah untuk dilakukan penyerbukan sendiri, dan juga yang terpenting dia itu mempunyai beberapa sifat beda yang mencolok. Nah, sifat bedanya itu yang pertama dari warna buah. Warna buah itu bisa kuning atau hijau. Warna biji bisa kuning atau hijau. Warna bunga bisa merah atau putih, atau ungu atau putih. Lalu dari bentuk bijinya bisa bulat, bisa kisut. Lalu dari struktur kulit, bisa halus, bisa kasar. Dari letak bunga, bisa aksial, bisa terminal. Dan juga dari ukuran batang yang biasanya ada, itu bisa besar ataupun kecil, atau tinggi, atau pendek. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian dari hukum Mendel. Dapat dilihat bahwa pembagian hukum Mendel itu dibagi menjadi dua. Ada hukum Mendel 1 dan juga ada hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan yang namanya hukum segregasi, yang nanti akan saya bahas lebih detailnya. Nah, si hukum 1 Mendel ini, persilangannya yang dilakukan jenisnya adalah persilangan monohibrid. Yang persilangan monohibrid pun dibagi lagi, ada persilangan resiprok, ada persilangan backcross, dan juga test cross. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 itu disebut dengan hukum asortasi. Nah, hukum Mendel 2 ini jenis persilangannya itu ada persilangan dihibrid, yang nantinya sebenarnya ada juga trihibrid dan lain sebagainya. Pertama, sekarang kita akan membahas mengenai hukum 1 Mendel atau yang disebut dengan hukum segregasi. Apa sih itu hukum segregasi? Nah, segregasi merupakan pemisahan gen sealel pada proses pembentukan gamet, di mana dua gen akan dipisahkan menjadi dua sel anakan secara bebas. Nah, jenis dari hukum Mendel 1 ini persilangannya adalah persilangan monohibrid, di mana persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara atau proses dari persilangan monohibrid, simak video selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana persilangan monohibrid itu dapat terjadi melalui sebuah contoh soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persilangan monohibrid ya, di mana persilangan monohibrid itu seperti yang telah saya paparkan, bahwa persilangan monohibrid adalah persilangan yang mengamati satu sifat beda. Nah, hasil akhir yang nanti itu harus dihasilkan adalah nisbah 3:1 atau 1:2:1. Kita ke contoh soal. Nah, dilakukan persilangan antara ercis berwarna polong hijau dengan ercis berwarna polong kuning. Warna hijau dominan terhadap warna kuning. Nah, kita lihat persilangan monohibrid kan tadi hanya mengamati satu sifat beda. Ini pun di soal kita dapat melihat hanya satu sifat beda, yakni berwarna polong.
Jadi kita hanya mengamati persilangan antara warna polong RCs. Mari kita jawab. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dari yang namanya parental atau indukan. Indukannya berarti ini di soal ya, RCs berwarna polong hijau dengan RCs berwarna polong kuning. Nah, karena di soalnya itu tidak dijelaskan mana yang jantan dan mana yang betina, kita asumsikan saja di sini yang betina kan disilangkan dengan yang jantan. Kita asumsikan yang betina itu adalah yang dominan, jadi warna hijau. Dominan, ingat dominan itu hak besar ya. Sedangkan yang jantannya itu kuning itu berarti hak kecil. Karena yang haknya itu dominan, yang jantannya itu resesif, sedangkan yang betinanya itu dominan. Nah, ini tadi warnanya yang betina itu karena dominan, tadi warnanya hijau katanya, dan ini kuning. Nah, setelah kita menentukan dari yang namanya indukan atau parental, kita harus menentukan gamet. Nah, gametnya itu ini. Ketika hak besar dengan hak besar, maka gametnya hanya satu cukup, hak besar. Ketika yang ini, hak kecil, satu hak kecil. Seperti itu. Lain halnya nanti ketika di sininya hak besar, lalu hak kecil, maka tulis dua-duanya hak besar dan hak kecil, seperti itu. Lalu bagaimana anak keturunan pertamanya, F1? F1-nya itu hak besar dikali dengan hak kecil, menghasilkan hak besar, hak kecil. Nah, ini biasanya warnanya hijau, meskipun hijaunya itu heterozigot. Jadi warnanya itu ada yang menyebutkan biasanya suka ditulis, ada yang suka menulis hijau aja, dan juga ada yang menulisnya jadi hijau muda, seperti itu. Tapi hijaunya pun meskipun ditulisnya di sini hijau, tetap hijaunya itu adalah hijau yang heterozigot, seperti itu. Nah, kita tulis saja ya hijau muda. Nah, lalu ini kan anak pertama. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui keturunan yang kedua? Kita lihat lagi indukan. Kita silangkan lagi dari indukan kedua. Nah, indukannya itu bukan dari sini, tapi dari F1. Dari sini dikalikan sesamanya dengan F1. Hak besar hak kecil dikali hak besar hak kecil. Maka gametnya itu, nah gametnya ini kan hak besar, hak kecil. Yang ini juga turunkan hak besar, hak kecil. Nah, lalu ini kita akan menghitung ke keturunan kedua. Nah, untuk keturunan kedua ini, untuk mempermudah kita pindah ke tabel. Pindahkan gamet-gametnya ini, nih yang betina. Gametnya itu tadi ada hak besar, ada hak kecil. Yang jantan pun sama, ada hak besar, ada ya hak kecil. Kita silangkan hak besar dengan hak besar, hak besar, hak besar. Hak besar dengan hak kecil, hak besar, hak kecil. Hak kecil dengan hak besar, hak besar, hak kecil. Tetap tulisnya yang besar dulu ya. Hak kecil dengan hak kecil, hak kecil, hak kecil. Nah, sehingga kita itu akan mendapatkan rasio dari, nah ini di garis ya agar tidak pusing. Akan menentukan juga rasio fenotip. Rasio fenotip itu ditulis RF. Jadi yang nampak ini hak besar berarti kan hijau, benar-benar hijau. Hijau ditulis. Ada ini juga hak besar hak kecil, hijau, tapi hijaunya adalah hijau yang heterozigot atau hijau muda lah kita tulisnya ya biar gak pusing. Nah, ini ada hak kecil atau warna kuning, dimana perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Lalu untuk rasio genotip, nah rasio genotip mah susunan gennya, ininya yang ditulis. Ada H besar berbanding ada H besar H kecil, ada H kecil 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, ini sama kan nisbahnya dengan ini.
Akan tetapi ada juga yang menulis disatukan, karena ini masih tetap hijau, ini juga secara dominannya kan hijau, jadi bisa misalnya tidak ada jawabannya 1:2:1, kalian juga bisa menyatukan yang ini. Ini kan tadi 1 dengan 2, berarti 3:1, karena ini juga masih tetap masuknya ke hijau, seperti itu. Oke, seperti di awal telah saya paparkan bahwa persilangan monohibrid pun dibagi lagi menjadi 3 macam. Lihat, yang pertama ada persilangan resiprok, yang kedua ada persilangan back-cross, dan yang ketiga ada persilangan test-cross. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persilangan resiprok. Persilangan resiprok ini sering disebut dengan persilangan kebalikan, di mana persilangan ini merupakan persilangan yang merupakan kebalikan dari persilangan sebelumnya. Nah, untuk lebih memperjelas, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid, macam persilangan monohibrid. Yang pertama adalah persilangan resiprok. Seperti telah diketahui bahwa persilangan resiprok itu merupakan persilangan kebalikan atau merupakan perkawinan atau persilangan yang merupakan kebalikan dari perkawinan yang semula dilakukan. Nah, ini kita punya contoh soal dari persilangan monohibrid yang tadi telah kita bahas dan kita telah menemukan jawabannya agar kita tidak terlalu pusing lagi ke depannya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang tadi yang telah kita jawab juga. Hasilnya ini ya, hijau berbanding 2 hijau muda dan berbanding 1 kuning. Seperti itu. Nah, kali ini kita harus resiprokan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian lihat, kita harus mencari terlebih dahulu parental. Nah, mungkin perbedaannya itu di sini. Maksudnya kebalikannya itu di sini. Jika pada monohibrid itu tadi yang betinanya itu yang dominan dan jantannya itu yang resesif, sekarang di sini kita balikan. Yang betinanya itu yang resesif, lalu yang jantannya yang dominan. Nah, jadi kebalikannya itu maksud kebalikan resiprok itu di sini, di kebalikan antara parentalnya, antara jantan dan betinanya dibalik, seperti itu, mana yang dominan dan mana yang resesifnya dibalik. Nah, itu maksudnya dari resiprok. Kita hitung lagi. Ini berarti jadi kuning. Nih jadi kuning. Ini si jantan berarti jadi hijau. Nah, lalu kita cari juga gametnya. Gametnya ini H kecil berbanding disilangkan dengan H besar. Maka F1-nya H besar kali H besar H kecil ya. Masih tetap hijau, tapi hijaunya hijau yang heterozigot atau hijau muda, seperti itu. Kita cari untuk keturunan yang kedua, di mana kita juga cari P2 dari F1, H besar H kecil dikali H besar H kecil, maka gametnya adalah H besar H kecil, yang ini H besar H kecil. Cari keturunan kedua, anakan kedua, berarti di sini H besar H kecil, H besar H kecil, H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Nah, di sini rasio fenotipnya hijau berbanding hijau muda berbanding kuning. Ini saya singkat ya, kuning maksudnya. 1 berbanding 2 berbanding 1. Sekarang rasio genotip H besar berbanding H besar H kecil
berbanding H kecil H kecil. 1 berbanding 2 berbanding 1, seperti itu. Nah, kalian dapat melihat bahwa antara persilangan tadi monohibrid dengan persilangan resiprok itu hasilnya sama. Tetap saja ini kan hasilnya H besar 1, H besar H kecil 2, H kecil 1. Sama kan hasilnya dengan ini? Nah, lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu hanya di kebalikan ininya aja, di jantan dan betina antara dominan dengan resesif. Jadi yang tadinya persilangan sebelumnya itu betinanya yang dominan, sekarang di resiprok itu dibalik, jantannya yang harus dominan. Kalau nanti di soal lain menemukan yang betinanya misalnya yang resesif, nanti kalau misalnya disuruh untuk lakukan persilangan resiprok, maka kalian harus membalikkan. Yang tadinya di sininya H kecil mungkin yang resesif, nanti kalau misalnya disuruh resiprokan berarti di sininya jadi H besar, seperti itu. Jadi dibalik antara dominannya saja, dominan atau resesif pada jantan ataupun betinanya saja. Seperti. Oke, yang kedua adalah persilangan backcross. Nah, persilangan backcross merupakan persilangan balik, di mana persilangan backcross ini merupakan persilangan yang menyilangkan antara F1 dengan induk betina atau jantan yang homozigot dominan, seperti itu. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan yang kedua dari macam-macam persilangan monohibrid, yakni adalah persilangan balik atau backcross, di mana persilangan balik atau backcross ini merupakan persilangan antara hibrid F1 yang disilangkan lagi dengan induk atau jantan yang dominan. Ingat kata kuncinya ini dengan yang dominan. Nah, di sini ada contoh soal. Kita baca. Jika marmut jantan berwarna hitam dikawinkan dengan marmut betina berwarna putih, di mana hitam dominan terhadap putih, silahkan lakukan persilangan backcross. Nah, langkah pertama sebenarnya sama. Kita menentukan parental terlebih dahulu, di mana parentalnya adalah marmut jantan berwarna hitam dengan marmut betina berwarna putih. Tadi di sini jantan disilangkan dengan betina. Jantannya tadi berwarna hitam, di mana ingat di sini hitam dominan terhadap putih. Jadi H besar ya karena dominan. Sedangkan di sini betinanya putih. H kecil. Kita tulis ini hitam, ini putih. Nah, lalu setelah itu kita cari gamet. Gamet diturunkan H besar berarti gametnya H besar. Disilangkan dengan H kecil, gametnya H kecil. Maka F1-nya atau keturunan pertama adalah H besar dan H kecil atau hitam putih, hitam yang heterozigot. Kita tidak menuliskan abu-abu ya. Kita hitam yang heterozigot saja. Lalu selanjutnya kalau biasanya kita untuk mencari keturunan yang kedua itu dengan menyilangkan F1 dengan sesamanya. Sekarang tidak, karena sekarang diminta untuk melakukan persilangan backcross. Nah, kalau persilangan backcross, di sini, ketika kalian sudah mendapatkan hasil dari F1 ini langsung dikalikan dengan induk di sini yang dominan. Tadi antara jantan atau betina yang dominan. Di soal pun ada hitam dominan terhadap putih. Jadi dikalikan dengan yang jantan yang ini. Ya. Dikalikan dengan jantan yang dominan. Dikali dominan. Ini F1-nya tulis H besar H kecil, disilangkan dengan yang dominan, H besar. Gametnya H besar, H kecil, H besar. Ya. Lalu
Kita tulis disilangkan di sini. H besar, H kecil, H besar. Maka di sini jadi H besar, lalu H besar, H kecil. Nah, ini adalah hasilnya. Rasio fenotip hitam yang benar-benar hitam ya, hitam yang dominan, homozigot dominan, berbanding dengan hitam yang heterozigot, hitam yang keabu-abuan, seperti itu ya. 1:1. Jadi jumlah anaknya itu 1:1. Rasio genotipnya H besar berbanding H besar, H kecil. 1:1. Kalau dipersenkan, ini 50%, ini 50%. Nah, ini untuk hasil dari backcross. Dan yang terakhir adalah persilangan test cross. Nah, kalau persilangan test cross merupakan persilangan silang. Jadi, menyilangkan antara F1 dengan induk jantan ataupun betina yang resesif seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini kita akan lanjut untuk persilangan test cross ya, atau persilangan silang, dimana yang harus kalian ingat bahwa untuk persilangan test cross ini menyilangkan antara F1 disilangkan dengan induk jantan ataupun betina yang resesif. Berbeda dengan yang tadi backcross mah dengan yang dominan, ini dengan yang resesif. Ini contoh soalnya masih sama dengan yang tadi kita kerjakan. Yang pertama, parentalnya jantan disilangkan dengan yang betina, di mana jantan ini tadi dominan terhadap yang putih, jadi H besar. Lalu yang ini berarti yang betinanya H kecil. Ini hitam, ini putih. Nah, di sini gametnya berarti H besar disilangkan dengan H kecil. F1 atau keturunan pertamanya adalah H besar, H kecil, atau di sini hitam yang heterozigot, bukan abu-abu ditulisnya ya, hitam aja. Nah, karena di soalnya disuruh untuk test cross, lakukan test cross, maka yang dilakukan adalah menyilangkan F1 dengan yang resesif. F1 dikali yang resesif. F1-nya H besar, H kecil, disilangkan dengan yang resesifnya. Berarti ini ya yang betina, H kecil. Gametnya H besar, H kecil, ini H kecil. Kita pindahkan ke sini, H besar, H kecil. Berarti ada H besar, H kecil, dan ada H kecil. Jadi, rasio fenotipnya hitam heterozigot berbanding putih 1:1. Rasio genotipnya H besar, H kecil berbanding H kecil 1:1, atau kalau dipersenkan 50% berbanding 50%. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini tadi disebut dengan hukum asortasi, atau ada juga yang menyebutnya hukum pengelompokan gen secara bebas. Nah, ini berbunyi bahwa dua individu yang memiliki perbedaan sifat antara satu dengan yang lainnya, baik itu satu sifat atau lebih, maka dia itu penurunan sifatnya tidak dipengaruhi oleh sifat yang lainnya. Nah, jenis persilangannya itu yang paling terkenal adalah persilangan dihibrid, di mana persilangan dihibrid ini adalah persilangan yang mengamati dua sifat beda. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Oke, di sini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid ya, karena tadi kita telah membahas
mengenai persilangan monohibrid dan juga macam-macam persilangan dari monohibrid. Sekarang di sini kita akan membahas tentang dihibrid, di mana persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, kita lihat ke contoh soal. Lihat contoh soal, di sini terjadi persilangan antara tanaman kacang kapri berbiji bulat atau B besar warna kuning K besar dengan tanaman kapri berbiji kisut B kecil dengan warna hijau K kecil. Nah, persilangan dihibridkan terdiri dari dua sifat beda. Kita lihat di sini dua sifat bedanya mana aja? Yakni ini bentuk biji dan juga warna biji. Nah, selanjutnya kita jawab. Gini, kita bahas. Yang pertama sama dengan monohibrid, kita harus menentukan dulu parental atau induk. Di sini induknya kan di soal tanaman kacang kapri berbiji bulat warna kuning, B besar K besar dengan tanaman kacang kapri berbiji kisut serta warnanya hijau. Jadi di sini B besar K besar untuk bulat kuning disilangkan dengan B kecil K kecil keriput hijau, seperti itu. Ini parentalnya. Nah, setelah mengetahui parentalnya, kita harus mengetahui gametnya. Nah, ini gametnya. Tadi kan B besar kita turunkan. Jadi B besarnya ke sini. Lalu K besar diturunkan juga jadi K besar. Jadi di sini gametnya jadi B besar K besar. Sedangkan yang satu lagi ini B kecil diturunkan huruf B ke sini jadi B kecil, lalu K kecil turunkan jadi K kecil. Jadi di sini gametnya B kecil K kecil. Nah, ini gamet. Lalu setelah mengetahui gamet, kita harus mengetahui F1. Bagaimana cara mengetahui F1? Masih sama dengan persilangan monohibrid, jadi dikalikan ya. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini hasil untuk untuk F1, sorry. Ini untuk F1. Nah, untuk mengetahui keturunan kedua, kita harus mengetahui P2-nya juga. Nah, P2 itu dari F1 dikali dengan F1 juga. F1-nya kan ini. B besar B kecil, K besar K kecil. Yang ini juga sama. B besar B kecil, K besar K kecil. Disilangkan. Sehingga gametnya itu nanti ini gamet ya. Kenapa gametnya bisa seperti ini? B besar B kecil, K besar K kecil, ini kan dari F1. Nah, cara supaya mengetahui gamet, jadi ini disilangkan dengan ini, dikalikan jadi B besar K besar. Lalu satu-satu ya, B besar dengan K kecil. Jadi B besar dengan K kecil. Lalu ini B kecil dengan K besar. B kecil dengan K besar, lalu satu lagi ini dengan ini. B kecil K kecil. Jadi untuk mengetahui gamet itu disilangkan satu-satu supaya secara urut ya, supaya tidak pusing seperti itu. Jadi hasilnya sama seperti ini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ini juga sama hasilnya seperti ini. Setelah itu masukkan yang ada di sini ke blok atas, yang di sini ke blok menurun seperti itu. Lalu silangkan B besar K besar dengan B besar K besar, hasilnya jadi ini. B besar K besar dengan B besar K kecil jadi seperti ini. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, nanti kita akan menemukan rasio perbandingan genotip F2 di mana hasilnya itu seperti ini. Ini tuh dipindahkan ya dari sini. Ada B besar K besar K besar. Nah, ada juga B besar K besar K kecil. Dan seterusnya. Nah, kalau ada yang sama hurufnya nanti ditulis aja berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, ini rasio perbandingan penotipnya. Nah, kalau penotip kan yang terlihat. Bulat kuning. Ada berbanding bulat hijau, berbanding keriput kuning, keriput hijau. Lalu kenapa ini rasionya jadi 9331? Ini karena di sini dilihat. Misalnya untuk bulat kuning kan di sini kalian mungkin ada yang masih pusing. Di sini kan hanya 1. Sedangkan kenapa di sini 9? Nah, jadi setiap yang mempunyai huruf B besar, baik itu dengan heterozigot maupun homozigot, dengan K besar,
itu dianggapnya adalah bulat kuning. Dianggapnya bulat kuning ya. Begitupun seterusnya bulat hijau berarti yang B-nya besar dan baik itu heterozigot dengan hijau. Hijau itu berarti yang K-nya kecil. Yang K-nya kecil ya. K biasanya kalau hijau. Lalu yang keriput kuning, keriput yang B-nya kecil, B kecil, kuning. K besar, heterozigot juga masuk ke keriput kuning. Lalu keriput hijau mah sudah pasti itu B kecil, K kecil. Seperti itu. Sampai akhirnya nisbahnya untuk persilangan hibrid itu 9, 3, 3, 1. Nah, oke. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan LKPD yang telah saya berikan di Google Classroom. Dan selalu review video pembelajaran ini dan juga materi-materi mengenai hukum Mendel agar menambah wawasan kalian. Dan untuk minggu depan, kalian harus mempelajari juga sebelumnya tentang hukum semu dari Mendel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.